record. Kemudian saya akan ke YouTube Live. Saya masukkan sebentar ya. June 24. Silakan berdoa, salah satu. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan pimpinanmu, peliharamu sepanjang malam yang kami lalui Bapa. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai pelajaran Tuhan. Kau sertai kami Tuhan, pimpin pelihara kami agar kami mendengar setiap pelajaran yang disampaikan dengan baik ya Bapa. Bapak, Kau juga berkati Pak Jusak yang akan mengajarkan kepada kami Tuhan. Biarkan Tuhan memberkati beliau ya Tuhan dalam masa mengajar ya Tuhan. Biarkan Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanannya Bapak. Bapak, kami sambut pelajaran pada pagi hari Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Yusak. Ya, selamat pagi semua teman-teman. Pagi Pak. Ada lengkap semua ini hari ini. Belum Pak, ada 2 orang lagi. Oke. Iya, 2 orang lagi ke puskesmas Pak. Oke, jadi nggak usah kita tunggu, kita jalan terus ya. Oke, Ya, jadi kita masih belajar tentang teologi keseimbangan ya. Teologi keseimbangan. Melalui studi kasus teologi kemakmuran, saya ingin menekankan pada saudara bahwa dalam menafsirkan ayat firman Tuhan, kita perlu memiliki yang namanya teologi keseimbangan. Jadi kalau Anda mau mengkhotbahkan tentang suatu topik, kemudian Anda sudah menemukan ayat pendukungnya, itu belum selesai tugas Anda. Karena satu topik tidak bisa ditafsirkan, didukung hanya dari satu sisi tertentu saja. Memerlukan berbagai sisi aspek yang bisa mendukung apa yang Anda khotbahkan dengan seimbang. Jadi kalau Anda hanya punya ayat dukung yang satu sisi, maka itu membuat khotbah Anda tidak seimbang dan cenderung bisa dikatakan tidak alkitabiah. Jadi saya mau mulai pakai slide saya. Oke. Teologi keseimbangan. Teologi keseimbangan bisa saya gambarkan seperti satu koin yang selalu mempunyai 2 muka ya, 2 sisi. Tiap koin kan selalu mempunyai 2 sisi. Jadi begitu juga dalam teologi keseimbangan, kita harus selalu mempertimbangkan 2 sisi dari satu mata koin. Topiknya satu, tapi harus selalu bisa dilihat dari minimal 2 sisi, sehingga terjadi penafsiran teologis yang seimbang, tidak pincang, tidak hanya menekankan pada satu aspek saja. Misalkan pada teologi kemakmuran, kalau kita hanya menekankan pada ayat janji berkat Tuhan, maka orang lupa bahwa ada sisi lain daripada mengikuti Yesus selain berkat adalah memikul salib. Ya, itu kan agak bertentangan, benar nggak? Orang mau terima berkat atau mau pilih pikul salib, itu dua-duanya tidak seimbang. Kalau orang hanya pikul salib saja, yaitu tidak menerima janji berkat Tuhan, juga kurang tepat. Tapi kalau hanya menekankan janji berkat Tuhan, lalu lupa memikul salib yang sudah Tuhan perintahkan, itu juga tidak seimbang. Nah, sekarang sedang saya pakai studi kasus teologi kemakmuran karena doktrin ini sedang populer sekali, karena gereja banyak menekankan berkat-berkat dan berkat saja, sehingga jemaat menerimanya secara tidak seimbang. Seakan-akan ikut Tuhan Yesus itu hanya menerima berkat saja,
Tidak ada hal-hal atau kewajiban lain yang kita harus lakukan, seperti memberitakan Injil dan sebagainya. Itu perintah. Jadi Alkitab pada dasarnya bisa dibagi dua, berisi janji-janji Tuhan dan perintah-perintah Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Janji itu adalah sesuatu yang Tuhan janjikan yang baik buat kita. Tapi perintah adalah suatu kewajiban yang kita juga harus lakukan. Jadi dua-duanya harus seimbang. Saudara. Jangan pernah mempunyai doktrin teologi yang kurang seimbang, tapi hanya menekankan satu sisi saja. Misalkan hanya memikul salib saja, itu tentu tidak seimbang. Karena ya nggak ada nanti yang mau ikut Yesus. Kalau ikut Yesus hanya pikul salib, hanya penderitaan, pengorbanan, dan sebagainya. Tapi ada yang seimbang, keseimbangan yang kita harus ingatkan bahwa Tuhan juga berjanji akan memberkati kita dalam banyak hal. Jadi itu ya teologi keseimbangan ya. Iya, Pak. Khotbah Anda harus seimbang. Jangan pincang, jangan hanya terlalu menekankan pada satu sisi saja. Ya. Dan yang perlu dikritik dari teologi kemakmuran adalah dia terlalu menekankan pada satu sisi, sehingga jemaat gereja Tuhan saat ini terlalu dinina-bobokkan dengan janji-janji berkat. Saya merasakan bahwa pandemi corona ini sedikit banyak menegur hal-hal yang seperti itu, saudara. Kalau menekankan hal yang nyaman-nyaman saja, yang enak-enak saja, nah datang pandemi ini orang baru ingat Tuhan, bahwa ikut Tuhan tidak hanya melulu yang enak-enak saja, tapi ada yang tidak enak. Kalau bicara sekarang ini new normal, mana-mana bicara new normal, sebenarnya saya berpendapat bahwa keadaan sebelum pandemi inilah yang tidak normal saja, saudara. Tidak normal, karena manusia sudah di akhir zaman sudah begitu cinta uang, sudah begitu hedonistik kehidupannya. Hedonistik tahu ya, memuaskan segala keinginannya tanpa peduli hal-hal yang lainnya. Ya, saya kasih contoh saja ya, mungkin hal yang tidak normal pada zaman sebelum pandemi. Kalau Anda ke Starbucks minum secangkir kopi 50.000, itu pada waktu itu dianggap hebat, normal, dan diberkati sekali Anda berarti hidup. Ya, menurut saya itu yang tidak normal. Secangkir kopi bisa didapat dengan satu saset kopi kapal api yang sekali minum, ada kopinya, ada gulanya, Rp2.000, saudara. Rp2.000. Tapi orang lebih senang dan lebih merasa bangga dan bergengsi apabila dia minum kopi Starbucks 50.000 satu cangkir, saudara. Ini yang tidak normal, saudara. Ini yang tidak normal, justru. Jadi kita kembali ke normal. Terlalu boros manusia sebelum pandemi ini. Sekarang ini, saudara, saya dengar di mana-mana banyak dipotong gajinya 50%. 50%, saudara. Terasa berat sekali. Oh, enggak juga, saudara. Saya tanya beberapa orang secara jujur gimana. Sama, saudara. Karena pengeluaran mereka juga separuh sekarang. Pengeluaran mereka juga 50%, saudara. Karena sekarang mereka kehidupan new normal. Yang enggak ke Starbucks lagi. Yang enggak ganti handphone setiap berapa bulan. Yang enggak ini, yang enggak itu. Yang enggak traveling ke sana kemari. Yang hedonistik sekali, yang hanya untuk senang-senang saja, tidak ada yang lain. Ternyata pengeluaran mereka juga drop separuh, saudara. Jadi tidak apa-apa sama sekali, saudara. Dipotong 50% pun, kecuali yang sampai 0 sama sekali, ya itu tantangan yang besar. Nah, kembali ke teologi kemakmuran. Dan bicara teologi keseimbangan, saya akan teruskan saja bahwa Tuhan itu adil dalam memberi berkat, saudara. Kadang-kadang manusia suka iri kalau melihat temannya atau seseorang, apalagi musuhnya, diberkati luar biasa, saudara ya.
saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu adil, berkat itu dibagi merata. Jatah masing-masing itu sudah ditentukan, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Maksudnya begini, secara kualitatif adalah jenis berkat apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Itu sudah ditentukan masing-masing. Berapa jumlahnya itu juga sudah ditentukan masing-masing. Semua ada kadarnya dan jatahnya sendiri-sendiri. Tidak ada orang yang dapat semua jenis berkat dan banyak, lalu juga tidak ada orang yang tidak dapat apa-apa. Semua dapat berkat dari Tuhan sesuai jatahnya masing-masing, sesuai jenisnya masing-masing, sesuai jumlahnya masing-masing. Itu porsinya sudah ditentukan masing-masing, saudara. Kekayaan materi sekali lagi hanya salah satu bentuk berkat Tuhan. Nah, saya ingin katakan yang saya jelaskan tentang berkat yang kualitatif dan kuantitatif tadi. Ada orang-orang secara kualitatif dulu. Ada orang-orang yang diberkati Tuhan dengan otak yang cemerlang. IQ-nya tinggi sekali. Tapi ada yang kurang. IQ-nya tidak setinggi itu. Sedang-sedang saja. Bahkan ada yang IQ-nya sangat kurang, yang disebut IQ-nya jongkok. Itu ada satu skala, dalam satu aspek saja kecerdasan otak. Dalam hal intelligent quotient, kecerdasan yang diukur, bisa diukur IQ-nya, orang bervariasi menerima berkatnya. Ada yang cerdas sekali, cepat menangkap, dan ada yang lambat sekali, dan rendah IQ-nya. Dan ada yang di tengah-tengahnya. Lalu dari katakanlah penampilan fisik, wajah kita, tubuh kita, jasmani kita, ada yang penampilannya tampan sekali, menyenangkan untuk dilihat, dan itu umumnya jadi bintang film, karena kalau bintang film mukanya tidak enak dilihat, kan tidak bagus itu. Kecuali dia jadi peranan penjahat. Jadi ada yang diberkati dengan keindahan tubuh luar biasa. Ada yang sedang-sedang, ada yang jelek sekali bahkan. Penuh kecacatan dan penuh kekurangan. Itu lagi-lagi dari satu aspek saja. Penampilan jasmani. Ada yang dari yang paling menarik, menyenangkan, sampai yang paling menyeramkan. Ya. Kayaknya ada film The Beauty and the Beast. Ya, satu cerita tentang seorang wanita cantik yang jatuh cinta kepada seorang pria yang buruk rupa sekali. Ya, itu dari penampilan fisik sekarang. Lalu dari apa? Dari harta kekayaan. Nah, ini yang paling selalu ditekankan. Ada yang diberkati Tuhan luar biasa sehingga dia katakanlah menjadi orang terkaya di dunia. Seperti Bill Gates, orang terkaya di dunia. Kekayaannya nomor 1. Ada yang nomor 2, ada yang nomor 3, ada yang nomor 4, dan seterusnya. Tapi masih super kaya semua. Sampai yang sedang-sedang, kelas menengah yang cukup-cukupan. Ada yang miskin, ada yang kekurangan, ada yang melarat sekali. Ya, jadi satu aspek keuangan, orang mendapatkan berkat sendiri-sendiri. Apalagi misalkan, dari segi apa? Kedudukan, kekuasaan. Ada yang sampai bisa menjadi presiden satu negara. Ada yang menteri, ada yang gubernur, ada yang cuman ketua RW, ketua RT. Ya. Atau tidak punya kedudukan apa-apa, tidak punya kuasa sama sekali, tidak memegang posisi apa-apa sama sekali. Oke, saudara, jadi dari berbagai segi kita bisa mendapatkan berkat dalam jenis berkatnya dan jumlahnya. Nah, saya ingin ceritakan ilustrasinya begini secara dalam kejadian nyata. Saya dulu pernah punya, waktu jadi manajer, saya punya seorang supervisor yang sudah pria, masih bujangan, usianya sudah 50 lebih.
50 lebih masih bujangan. Jadi saya tanya, lah agak dekat, kita sudah sering kenal, sedang kunjungan, saya bersama-sama, saya tanya, kenapa kamu kok belum menikah? Saya tanya. Lantas dia ceritakan, saya sedang setiap saat saya mencari istri. Istri yang bagaimana yang kamu cari? Lalu dia mulai cerita begini, saudara. Istri yang saya cari itu yang cantiknya, waktu itu ya, zaman itu, cantiknya seperti Madonna. Wah, oke. Lantas yang kecerdasannya seperti Einstein. Saya kepingin juga wanita itu mempunyai hati yang mulia dan baik sekali seperti Mother Teresa. Baiknya hatinya. Saya juga kepingin dia kaya seperti Bill Gates. Wah, saya langsung tahu masalahnya dia, saudara ya. Masalahnya dia mencari seorang calon istri yang sempurna. Yang hanya ada di teori dan fantasi. Nggak ada seorang yang punya segalanya. Dari segi aspeknya, mendapatkan yang kualitas nomor satunya gitu. Ya, penampilan fisik seperti Madonna, uangnya seperti Bill Gates, pinternya seperti Einstein, hatinya seperti Mother Teresa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak ada itu, saudara. Saya mulai katakan sama dia, nggak ada. You sendiri coba timbang. Apa you seperti itu kualitasnya? Kita sendiri tidak sempurna, penuh kurangan, punya kelebihan masing-masing, tapi juga punya kurangan masing-masing. Itu hakikat manusia seperti itu, saudara. Ya, dari aspek, saya tambahkan lagi dari segi aspek kesehatan, ada juga dari orang yang sangat bugar, sangat hebat tubuhnya, katakanlah seperti Adirai, tahu Adirai ya? Tahu, Ya. Pak. Tahu ya, sangat sehat, sangat bugar, sangat hebat, apanya, ototnya, kuatnya luar biasa, sampai ke orang yang sedang-sedang, biasa-biasa, terus sampai yang lemah sekali, sakit-sakitan, cacat, segala macam kecacatan tubuh, ya, itu ada skalanya masing-masing, saudara. Jadi kita sekali lagi tidak ada yang dapat semua, dan juga tidak ada orang yang tidak dapat apa-apa. Pasti setiap orang diberkati pada satu bidang tertentu dengan jumlah dan porsi tertentu, dan itu patut kita syukuri. Sebab kalau kita tidak mensyukuri, maka terjadilah sindroma, saya bilang sindroma Michael Jackson. Sindroma Michael Jackson, tahu ya Michael Jackson ya? Tahu, Pak. Tahu ya, Michael Jackson almarhum, seorang yang sangat sukses di bidang musik, tapi dia sangat rendah diri dalam hal penampilannya. Dia sudah begitu sukses, tapi setiap kali dia ngaca, dia melihat seorang negro yang buruk rupa, boleh dikatakan. Hidungnya itu kalau Anda lihat melebar sekali, sama sekali tidak mancung, kulitnya sangat hitam, rambutnya itu keriting habis, sehingga jadi keribu. Dia tidak suka semua itu, sehingga ketika dia sukses, punya uang, dia mulai mengoperasi plastik seluruh tubuhnya, tidak cuma sebagian. Dimulai dengan hidungnya, dia mancungin habis, sampai kalau Anda dekat dia, hidungnya bisa ketusuk, bisa berdarah. Saking lancipnya, hidungnya habis operasi plastik. Lalu kulitnya yang hitam, tidak tahu pakai obat dan teknologi apa, bisa dihilangkan pigmennya, sehingga dia menjadi putih seperti orang Jepang, seperti geisha, atau geisha Jepang ya. Putih sekali dari orang negro yang hitam sekali. Lalu rambutnya, saudara. Saudara yang tahu ke Jackson waktu mudanya ya kebalik sekali, dari keriting keribu menjadi lurus
lurus seperti kita orang Indonesia dan orang Asia pada umumnya. Lurus. Aneh ya saudara. Orang yang kita yang punya rambut lurus, kepingin punya rambut keriting berombak. Dia yang punya rambut keriting diluruskan, saudara. Kalau di sini kan, karena waktu zaman saya masih banyak pria yang mulai dikeriting rambutnya, saudara. Supaya berombak, supaya tidak lurus, supaya cakep. Nah ini Michael Jackson dibalik. Punya rambut keriting diluruskan. Nah, juga hidungnya dan sebagainya. Akibatnya dia menderita banyak efek samping. Setelah itu dia kena matahari saja kulitnya tidak tahan sehingga harus pakai masker. Belum zaman pandemi, Michael Jackson itu kemana-mana sudah harus pakai masker. Berarti kalau kulitnya, mukanya kena matahari, akan gimana begitu, akan menderita satu gangguan yang menyakitkan sekali. Dia terus-menerus minum obat pereda sakit dan sebagainya. Itulah contoh ekstrim dari orang yang tidak mensyukuri berkat yang Tuhan sudah berikan kepada dirinya. Porsinya yang dia terima dari Tuhan itu, dia tidak terima. Dia tidak mensyukuri. Hidungnya difermak, direparasi, semua direparasi, padahal itu semua pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi, operasi plastik bagus tidak, saudara? Secara teologis sangat tidak bagus. Sangat tidak bagus, saudara. Loh, saya cerita dari tadi saudara tidak nangkep bahwa itu menolak apa yang Tuhan berikan pada kita kan. Tuhan berikan jatah kita, kulit hitam dijadikan putih. Hidung lebar dijadikan mancung. Rambut keriting jadikan lurus. Itu kan menentang sama sekali semua pemberian Tuhan. Tidak mengucap syukur, tapi merubah semuanya. Tidak bagus sama sekali. Secara teologis, operasi plastik sangat tidak baik untuk orang percaya. Karena itu adalah indikasi atau tanda dari orang tersebut tidak mensyukuri berkat yang sudah dijatahkan kepada kita. Setiap orang itu jatahnya sudah ditentukan, saudara. Sejak dari lahir. Oke, sudah ngerti ya. Jangan dilawan itu istilahnya. Berkat dari Tuhan, baik atau buruk. Sebab baik buruk relatif itu ukuran manusia. Buat di mata Tuhan, saudara dan saya semuanya adalah sempurna, baik adanya. Tidak ada yang cacat. Tidak ada, saudara. Tuhan tidak ada yang menciptakan manusia cacat di mata dia. Kalau ukuran manusia beda lagi. Manusia punya ukuran dan standar tersendiri. Kalau tidak punya kaki ya jelas cacat gitu ya. Kalau ikut olimpiade itu para olimpiade ya dan sebagainya begitu. Tapi manusia menciptakan kita semua sempurna adanya. Orang secacat Nick, tahu ya Nick ya? Nick yang terkenal sekali cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki sama sekali. Yang bisa ya Nick itu orang yang bisa hidup normal karena dia sangat mensyukuri, bisa menikah, bisa punya anak, dan dia bisa jadi motivator untuk orang-orang yang tidak cacat. Karena dia mensyukuri dan mengerti panggilan Tuhan. Oh, aku diberi tubuh cacat ini dengan misi hidup, tujuan hidup untuk memberi motivasi pada orang-orang yang merasa rendah diri. Saya setiap kali melihat film video klipnya Next itu, saya selalu merasa malu, saudara, pada diri sendiri. Karena saya yang secara fisik tidak cacat, seringkali tidak bersemangat seperti Nick gitu. Ya, dan banyak orang seperti itu. Tidak cacat secara fisik, tapi merasa kekurangan sekali di dalam banyak hal. Sehingga timbul rasa rendah diri. Sehingga banyak orang cacat, tidak cacat, tapi sesungguhnya motivasinya, semangatnya cacat. Sedang Nick itu orang yang cacat, boleh bilang cacat total tubuhnya, tapi semangat hidupnya, motivasinya luar biasa
sempurnanya. Jadi sekali lagi saudara, apapun berkat jatah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kita harus syukuri dan kita harus mengerti kenapa saya diberikan ini. Ya, kenapa saya tidak diberikan itu misalkan. Sebab itu semua sesuai dengan panggilan saudara. Panggilan hidup saudara semuanya. Itu disiapkan Tuhan sejak dari lahir. Tidak ada kebetulan semuanya saudara. Termasuk masa lalu Anda yang buruk. Itu ketika Anda bertobat ikut Tuhan dan melayani Tuhan, itu dipakai semuanya untuk kebaikan dan kemuliaan kerajaan surga. Contohnya kalau di Alkitab, Paulus itu penganiaya yang fanatik sekali waktu dia masih bernama Saulus, belum bertobat. Dia hobinya dan kekuatannya adalah penganiaya Kristen yang paling fanatik itu. Ya, dia banyak membunuh orang-orang percaya pada saat itu. Tapi dia juga dipersiapkan Tuhan, saudara. Bahkan sebagai orang Farisi yang sangat fanatik anti-Kristen itu, dia itu belajar Taurat luar biasa, saudara. Ilmu Tauratnya paling tinggi karena dia belajar dari guru besar yang pada waktu itu boleh dikatakan teolog terbesar pada zamannya, yaitu Gamaliel. Dia belajar dari orang terpandai dalam hal Taurat, sehingga dia pun menjadi murid yang paling pandai dari generasinya. Tidak heran setelah dia bertobat menjadi Paulus, Tuhan pakai saudara latar belakangnya sebagai ahli Taurat, sehingga dia bisa menulis lebih dari separuh perjanjian baru, ditulis oleh namanya Rasul Paulus. Karena dia punya latar belakang teologi yang sangat kuat dan sangat solid. Sedangkan teman-teman rasul lainnya yang pada umumnya nelayan-nelayan biasa, tidak sekolahan, itu ya teologinya tidak terlalu banyak, saudara, tidak terlalu kuat. Sehingga ya surat-surat yang ditulisnya tipis, 1-2 surat, sudah habis saudara pengetahuannya, saudara. Tidak banyak, tapi Paulus sangat banyak menulis surat. Karena dia punya latar belakang sebagai ahli Taurat. Next. Sekali lagi Allah tidak mengajarkan kita untuk mengejar kekayaan. Bahkan dia mengingatkan kita untuk tidak mengejarnya. Itu ada nanti bisa baca di Ibrani 13 ayat 5. Yang bunyinya, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan biarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukup ini yang kita pegang, saudara. Tapi terlalu banyak hamba Tuhan yang menurut saya sudah meninggalkan panggilannya yang murni, yang akhirnya mengejar uang dan uang sehingga menjadi hamba uang, bukan hamba Tuhan lagi. Amin, saudara. Amin. Lukas 12:15 berkata, kemudian Yesus berkata pada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah atas segala bentuk keserakahan, karena hidup seseorang tidak bergantung pada banyaknya harta yang ia miliki. Saya sekarang ini kita akan ibadahnya semua lewat Zoom atau YouTube atau Facebook dan sebagainya, ya semuanya online. Saya setiap kali ingin ketawa, setiap kali muncul di Facebook atau dimanapun di medsos, di mana satu gereja selalu menekankan, jangan lupa perpuluhan, ini rekening bank kami. Bingung saudara, karena tidak ada ibadah, pemasukan menurun. Pada banyak yang bingung, jadi terus mengingatkan bank rekeningnya tolong diisi. Saya kok ketawa itu saudara ya. Oh hamba Tuhan kok kayak begitu sih ya. Sampai itu kan sama nggak mengingatkan Tuhan, saya katakan, Tuhan jangan lupa berkati aku lewat perpuluhan, lewat transfer bank dan sebagainya saudara. Aduh, saya pikir, buat apa itu ditekankan, saudara? Saya tidak ngerti, saudara. Itu betul-betul, itu pasti gereja teologi kemakmuran lah.
Karena memang ya hidupnya dari situ, ketahuan sekali sekarang pada waktu pandemi ini, saudara. Dia terlalu menekankan persembahan, hidupnya bergantung sepenuhnya pada persembahan dan bukan dengan Tuhan. Filosofi dunia kapitalis mengajarkan bahwa greed is good, luar biasa, saudara. Saya terkejut ketika saya membaca ini pertama kali, kapitalis itu ternyata slogan utamanya adalah greed is good. Lalu saya pelajari kenapa mereka mengatakan begitu. Karena melalui manusia yang jadi tamak dan bekerja super keras, ya, dunia kapitalis umumnya orang workaholic, kerja sangat keras untuk mengejar kekayaan, maka akibatnya dunia ekonomi berkembang pesat. Ekonomi dunia memang makin hari makin makmur, sangat pesat perkembangannya, dan kesejahteraan manusia meningkat. Tujuan semulanya baik, saudara, untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tetapi dasarnya yang dipakai untuk memotivasi dan memacu manusia tadi, memacu kesejahteraan tadi adalah ketamakan justru. Ketamakan sudah bagus. Itu dorongan mesin utama kapitalis. Tidak ada ketamakan, dunia tidak akan cepat maju. Dan dunia juga sekarang mengajarkan tambahan filosofi lagi, serba instan. Yang instan itu good. Zaman generasi saya, generasi ini sadar betul bahwa kalau untuk menjadi sukses dalam bidang apa saja, terutama termasuk bidang keuangan lah, menjadi super kaya misalkan, atau apapun juga, sukses hanya bisa dicapai dengan kerja keras selama 30 tahun, 40 tahun. Itu kepercayaan dari generasi saya, saudara. Lalu sekarang saya mendengar generasi baru, kalau 3-4 tahun belum sukses, ada yang salah. 3-4 tahun, saudara. Bukan 30-40 tahun, saudara. Makanya tidak heran. Saudara pernah dengar berapa tahun yang lalu ada yang namanya Gayus Tambunan. Gayus Tambunan. Orang Kristen itu pasti Gayus, itu nama Kristen, nama Alkitab, saudara. Apa sekretaris itu apa itu ya? Bukan, dia pegawai kantor pajak, Departemen Keuangan, Dirjen Pajak, golongan 3 cuman. Dalam waktu 3 tahun, dia bisa mengumpulkan kekayaan 100 miliar. Itu yang ketahuan, ya. Yang ketahuan dari sidang Tipikor dan pemeriksaan BPK, yang ketahuan 100 miliar dalam 3 tahun. Inilah idola generasi zaman sekarang. Ya mesti begitu. 3-4 tahun harus minimal 100 M, saudara. Kalau 3-4 tahun belum 100 M, kamu salah pasti. Ada something wrong dengan cara kerjamu. Ya, so? Nah, itu salah satu yang mendorong korupsi. Ini ya, salah satu jalan pintas yang serba instan, ya paling cepat ya korupsi. Gitu. Lalu ada yang cara cepat lain pakai pilkada. Kalau kamu bisa jadi bupati, apalagi gubernur, ya instan sekali kamu bisa ngumpulin dalam waktu 5 tahun kalau 100 M yang mudah sekali. Itu selalu dicari orang sekarang, saudara. Karena filosofi instan dan ketamakan tadi. Oke, selanjutnya. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ini yang saya maksud dengan ayat pembanding yang selalu ada perlu punya. Ya, kalau teologi kemakmuran terus menekankan ayat-ayat yang berkat, kaya, sukses, ada ayat lain yang berbunyi sebaliknya. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Ini khotbahnya Yesus, saudara. Tuhan Yesus sendiri ngomong ini khotbah di atas bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Di ayat yang lain, orang kaya yang paling sulit masuk sorga. Seperti unta yang masuk lubang jarum. Ya kan, saudara? Kalau di logi kemakmuran itu tidak pernah dibacakan, saudara. Sebab tujuannya orang Kristen harus jadi kaya, harus jadi orang kaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga.
Teologi kemakmuran fokus pada hal-hal yang sementara. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat-ayat yang seperti ini yang mereka tekankan, saudara. Bukan bukan kata hidupnya yang ditekankan, tapi mempunyai dalam segala kelimpahannya, saudara. Ya, padahal ayat ini sebenarnya menekankan aku datang supaya mereka mempunyai kehidupan kekal, keselamatan. Sebab hidup dari bahasa Greka zoe ini artinya hidup rohani, bukan hidup jasmani. Hidup jasmani itu bios namanya, biologi itu dari kata bios. Ya. Dan kelimpahan yang dimaksud di sini adalah kelimpahan rohani. Tapi dalam teologi kemakmuran, ayat ini kok dikhotbahkan, wah seakan-akan ditafsirkan kamu punya hidup yang nyaman dan enak karena kamu kelimpahan dalam segala hal, kaya kamu, tidak kurang suatu apapun. Ini cara penafsiran yang tidak seimbang dari teologi kemakmuran, terus saya pakai sebagai contoh. Padahal ayatnya sendiri tidak berbunyi, tidak harus ditafsirkan seperti itu. Ayatnya harus ditafsirkan secara seimbang. Hidupnya yang di sini dimaksud hidup rohani, kelimpahan di sini juga kelimpahan rohani, bukan jasmani, bukan sementara sifatnya. Roma 5:17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi di sini ayat ini lebih tekankan pada kelimpahan rohani, kasih karunia dan anugerah kebenaran. Tapi sekarang ada hypergrace, doktrin baru lagi hypergrace dari Singapura yang menekankan sekali kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran ini ditekankan dan ditafsirkan selalu ke arah berkat-berkat jasmani dan berkat keuangan dan sebagainya. Mempersempit, saudara. Penafsirannya dipersempit. Ini kesalahan daripada hypergrace. Bukan ayatnya yang salah. Kelimpahan dalam roh, itu bahasa Greka periseia, merupakan berkat Tuhan yang terbaik yang harus kita kejar. Bukan kekayaan materi yang dalam bahasa Grekanya adalah euporia, yang sementara sifatnya. Euporia yang dipakai dalam Kisah 19:25 itu memang artinya kekayaan finansial. Sebab waktu itu ada kasus Ananias dan Safira yang mencuri kekayaan finansial Tuhan, euforianya. Nah, Hayil dalam bahasa Ibrani yang dipakai dalam Ulangan 8:18 dan diterjemahkan jadi kekayaan, itu memang benar, saudara. Di dalam Janjian Lama pada umumnya arti dari ayat atau kata-kata yang ada dalam ayat Janjian Lama umumnya kita bisa tafsirkan secara harfiah. Kekayaan ya betul-betul memang kekayaan. Materi maksudnya. Ya. Jadi memang ayatnya memang ada yang menyebutkan kekayaan. Tapi sudah ingat ayat ini bunyinya Tuhan akan berikan engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya. Yang Tuhan berikan kekuatannya. Bukan kekayaan langsung. Tuhan tidak pernah berkati dengan kekayaan langsung. Tetapi sudah diberikan talenta, bakat, dan karunia yang sudah bisa pakai untuk memperoleh kekayaan itu. Apa karunia dan yang Tuhan berikan untuk kita bisa memperoleh kekayaan? Ya sederhana sekali. Kesehatan misalkan. Kalau sudah diberikan sehat, sudah bisa mencari uang. Itu saja, sederhana itu. Dan itu biasa. Jangan ditafsirkan sebagai Tuhan. Ayat ini sering ditafsirkan, Tuhan mentakdirkan kita semua memperoleh kekayaan, saudara. Menjadi kaya. Itu yang salah penafsiran. Sekali lagi, teologi keseimbangan mengajarkan kita harus menafsirkan secara seimbang. Jangan terlalu pada satu poin dan fokus tertentu.
Ya, tapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud melakukan janjian yang diikrarkannya dengan sumpah pada nenek moyangmu seperti sekarang ini, saudara. Memang diberikan kekuatan, saudara. Dan kalau sudah pakai kekuatan itu dengan baik, saudara memang jadi kaya. Dan ada orang yang diberikan Tuhan kekuatan memperoleh kekayaan yang super besar. Seperti Bill Gates misalnya. Ya. Dan ini secara harfiah, kalau janjian lama memang bisa ditafsirkan secara harfiah. Karena itu juga teologi kemakmuran sering memakai persembahan persepuluhan yang selalu ditekankan. Karena itu juga teologi perjanjian lama, saudara. Perpuluhan adalah teologi perjanjian lama. Bukan teologi perjanjian baru. Teologi perjanjian baru tidak terlalu menekankan lagi persepuluhan. Ya. Tapi Tuhan itu sangat setia dengan janjinya. Ini semua janji diberikan pada bangsa pilihannya, bangsa Israel. Dan itu secara harfiah sampai hari ini. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi sekarang ini yang mendominasi daftar orang-orang terkaya di dunia. Sampai hari ini terbukti janji Tuhan untuk memang berkati orang Israel itu sangat ditepati. Terlepas sekalipun bangsa Israel sebobrok, serusak apapun juga, janjinya tidak dia ingkari sama sekali. 60% dari pemenang Nobel, hadiah Nobel dunia, itu orang Yahudi, keturunan Yahudi. Itu bukti Tuhan masih menetapkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan itu secara harfiah masih berlaku sampai sekarang. Jangan iri, saudara. Jangan tanya kenapa begitu. Sama saya tidak punya jawabnya. Tetapi penekanan ayat ini adalah bahwa Allah menyediakan bukan atas permintaan kita. Dia Jehovah Jireh kan, saudara ya. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Penekanan ayat ini Tuhan menyediakan. Ya, bukan lantas kita minta terus Tuhan kasih. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Setiap dari kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Nah, ini penafsirannya juga penting. Karena seringkali penafsirannya pekerjaan baik ya cuman jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, itulah pekerjaan baik. Yang lainnya bukan pekerjaan baik. Benar atau enggak, saudara? Benar. Salah. Salah, saudara. Ya, semua pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap orang itu tertentu kan. Mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi advokat, mau jadi kontraktor, mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau jadi manajer, mau jadi tukang becak. Itu kalau Tuhan yang menetapkan adalah pekerjaan baik. Tidak ada pekerjaan yang tidak baik. Yang tidak baik adalah orangnya, saudara. Jadi kalau saudara jadi menteri, jadilah menteri yang baik. Kalau jadi direktur, jadilah direktur yang baik. Kalau jadi tukang becak, jadilah tukang becak yang baik. Itu yang menentukan pekerjaan baik atau tidaknya adalah orangnya, saudara. Seorang pendeta, hamba Tuhan pun kalau dia tidak melakukan pekerjaan, tidak melakukan dengan baik, ya dia bukan hamba Tuhan yang baik, bukan pendeta yang baik. Benar nggak, saudara? Jadi, semua pekerjaan baik apabila dilakukan dengan baik. Semua pekerjaan buruk kalau dilakukan dengan buruk. Oke? Jadi semua pekerjaan itu, saudara, profesi namanya. Itu adalah panggilan hidup setiap orang. Setiap saudara diberikan panggilan hidup untuk nanti akhirnya saudara melakukan pekerjaan apa yang sesuai dengan semua talenta karunia yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya itu loh, saudara. Itu adalah karunia, talenta dan bakat. Saudara yang belum tahu
panggilan hidupmu sampai hari ini? Seringkali anak-anak muda pada umumnya belum tahu persis apa sih panggilan hidupku. Saya dulu juga begitu, saudara. Waktu muda belum tahu. Ya saya mencari sendiri tujuan hidup saya. Dan rata-rata cita-cita setiap anak muda ya ingin sukses, ingin jadi bintang, ingin jadi apalagi pokoknya yang hebat sekali. Ingin jadi kaya pokoknya, gitu aja. Ingin sukses dalam segala hal. Itu cita-cita manusia, saudara. Tapi Tuhan punya cita-cita sendiri untuk saudara dan saya. Itu yang disebut impian Tuhan dalam hidupmu. Setiap daripada saudara, Tuhan punya impian dalam hidupmu. Impian itulah yang nanti dalam kenyataannya menjadi pekerjaan kita yang tetap. Itu panggilan kita, panggilan hidup kita. Karena kita diciptakan sejak semula sudah dirancang oleh Tuhan. Bukan sembarangan. Kenapa saudara dikasih bakat tertentu, itu ada hubungan dengan panggilan Tuhan dan pekerjaan baik yang dia persiapkan. Jadi kalau saudara saat ini mungkin belum jelas apa sih panggilan hidupmu, apa sih impian Tuhan dalam hidupmu nantinya, itu saudara bisa cek dari bakat, talenta, dan anugerah yang Tuhan berikan kepadamu. Ya, karunia rohani, talenta, bakat, apa yang saudara, kelebihan saudara semua, itu menunjukkan arah saudara nanti mau jadi apa. Oke? Berapa banyak yang sudah tahu dengan jelas saudara mau jadi apa? Tuhan ingin saudara mau jadi apa, bukan saudara yang ingin. Ada yang sudah jelas menerima dari Tuhan pewahyuan. Mungkin saya rata-rata saudara masih muda belum tahu, saudara. Karena itu berdoa, tanya betul-betul sama Tuhan. Tuhan, Engkau ingin aku ini jadi apa? Sebab kadang-kadang panggilan jadi hamba Tuhan kelihatannya baik sekali. Tapi itu belum tentu, saudara, itu panggilan saudara yang sesungguhnya. Belum tentu. Jangan memaksakan diri juga. Walaupun jadi hamba Tuhan adalah tujuan yang sangat baik, tapi kalau itu bukan rencana Tuhan, ya sudah nanti akan mengalami jalan buntu begitu. Karena itu bukan jalan hidup, itu bukan rencana Tuhan. Tapi kalau rencana Tuhan ya akan baik. Oke, jadi lagi-lagi berdoa minta sama Tuhan. Apa sesungguhnya, apa saya saat ini sudah ikut BISOM, sudah ikut distance learning, sudah dipersiapkan jadi calon hamba Tuhan, apakah Tuhan benar ini jalan hidupku? Apakah ini benar rencana Tuhan dalam hidupku? Apakah ini benar impian Tuhan dalam hidupku? Tanya betul-betul. Lalu cek, saudara punya kelebihan apa? Talenta apa? Bakat apa? Karunia rohani apa yang sudah kelihatan begitu? Talenta, bakat itu minat saudara kelihatan di situ. Kekuatan saudara menonjol di antara teman-teman dalam bidang tertentu. Itu namanya bakat, talenta, dan karunia rohani. Dari muda sudah harus keluar itu. Tinggal diasah setelah itu. Supaya lebih baik. Supaya makin lama makin tajam. Baik, saya berhenti dulu sebentar sampai di sini. Saya ingin doakan semua saudara. Agar saudara benar-benar mengerti apa rencana Tuhan atau impian Tuhan dalam hidupmu. Semua siap berdoa ya, saya doakan. Bapak Surgawi, siang hari ini kami mau berdoa buat setiap anak-anakmu yang sampai hari ini sudah memberikan diri mereka dipersiapkan untuk menjadi calon hamba Tuhan untuk memimpin sebuah gereja Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, apakah benar ini panggilan mereka masing-masing? Dan apakah ini memang pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya buat mereka masing-masing? Mari Roh Kudus Engkau berbicara melalui berbagai cara-Mu untuk mengkonfirmasi hal-hal yang penting ini. Supaya mereka tahu
impian Tuhan dalam hidup mereka. Supaya mereka mengerti betul panggilan hidupnya yang sejati itu apa. Dan kalau mereka memang dipersiapkan jadi hamba Tuhan, baiklah Tuhan sendiri yang selalu memimpin mereka, Roh Kudus memimpin mereka menjadi hamba Tuhan yang baik. Karena itu adalah yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ada pertanyaan sampai di sini, saudara? Ada pertanyaan? Gimana? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke, saya teruskan ya. Kritik terhadap teologi kemakmuran, Tuhan berjanji akan berkati kita. Berkat tidak selalu berarti materi. Sekali lagi ya, berkat tidak selalu materi. Berkat materi seperti halnya berkat semua berkat lainnya dibagikan secara adil, secara kuantitatif maupun kuantitatif. Keadilan Tuhan tidak berarti sama rata, sama rasa. Artinya tidak semua orang menerima berkat yang sama, khususnya berkat materi. Ini adalah komunis, kalau sama rata, sama rasa. Itu ideologi komunis seperti itu. Keinginannya ya, utopianya orang komunis itu, orang itu harusnya sama rata, sama rasa. Mau presiden, mau tukang becak harus gajinya sama. Itu kira-kira tujuan utama komunisme, yang gagal total sama sekali. Karena begitu seorang jadi pemimpin, jadi presiden, ya langsung dia super kaya. Sama seperti kapitalis, tidak ada bedanya. Karena itu komunis rontok dalam 70 tahun saja, belum satu abad sudah rontok. Karena dia melawan cara Tuhan. Tidak ada namanya sama mata, sama rasa di dunia ini, tidak ada, saudara. Tidak ada. Itu keinginan kita manusia. Enak rasanya kalau sama rata, sama rasa, saudara. Tapi tidak ada. Itu bukan rancangan Tuhan. Kita perlu memandang berkat Tuhan secara seimbang dengan pikul salib. Oke, jangan terus hanya menekankan berkat saja nanti kalau jadi pendeta. Sebab nanti jemaatmu akan jadi orang gampangan. Mungkin saudara kaya, tapi jemaatmu tidak maju. Kita ditakdirkan untuk menjadi berkat. Itu yang lebih penting daripada menerima berkat. Tahu ya, menjadi berkat. Saudara memberkati, bukan diberkati. Menjadi berkat itu yang saudara harus ajarkan. Saya selalu ajarkan jemaat saya. Dan menjadi berkat tidak harus tunggu kaya dulu. Setiap orang bisa menjadi berkat. Misalkan jemaat tempat saya yang pintar masak, ya setiap kali ada fellowship, dia yang diberi tugas untuk masak fellowship makanan konsumsinya. Yaitu menjadi berkat, saudara. Orang miskin tidak atau sakit tidak selalu karena dosa. Sebaliknya, orang kaya atau orang sehat tidak selalu karena dia taat dan setia serta rohaninya bagus. Itu tidak ada hubungan. Dua hal yang tidak boleh dikait-kaitkan. Ada kemungkinannya, tetapi tidak selalu seperti itu. Ini bukan doktrin. Doktrin teologi kemakmuran mengatakan orang kaya itu pasti diberkati Tuhan dan dicintai Tuhan. Jadi dia sudah benar. Itu salah, saudara. Tidak selalu. Ada orang kaya yang demikian, ada yang sebaliknya. Sakit juga tidak menunjukkan dia dosa atau tidak dosa. Lanjutnya, bahaya cinta uang dari teologi kemakmuran nyata sekali. Sudah makin banyak hamba Tuhan yang berjatuhan karena cinta uang ini. Yesus tidak mengajarkan mengejar kekayaan dan tidak meneladani untuk menjadi kaya. Kalau sudah mau meladani Yesus, waduh, hidup sengsara, saudara. Yesus miskin sekali, saudara. Ya, teladannya yang dia berikan itu miskin sekali. Itu yang ditolak oleh teologi kemakmuran. Yesus yang mikul semua kemiskinan kita. Kita tidak perlu lagi mikul kemiskinan. Kita tinggal menerima kekayaannya saja. Semua sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Salah. Dia mengajarkan dan meladani untuk menjadi berkat melalui pengorbanannya. Itu teladan Yesus. Dan ini harus kita ikuti. Ya, dia mengajarkan dan meneladani untuk menjadi berkat melalui pengorbanannya. Jadi untuk jadi hamba Tuhan khususnya Anda harus siap berkorban dan harus siap menjadi berkat. Amin.
Amin. Siap. Amin. Masih mau terus sekolah ini, terus lulus jadi hamba Masih, Tuhan, Pak. siap berkorban, Siap. siap menderita, Siap. siap miskin. Saya tidak katakan Siap, saudara Pak. pasti, saya tidak katakan saudara nanti pasti miskin. Tidak, cuman saudara harus siap. Siap kalau miskin itu salah satu tantangan yang Siap, saudara Pak. akan hadapi nanti sebagai hamba Tuhan. Amin, Pak. Bukan Siap. bukan saya doakan saudara jadi miskin, benar-benar bukan. Tapi saudara harus siap. Itulah salah satu tantangan terberat dari hamba Tuhan. Ya, Pak. Karena itu saudara salah satu solusi yang sekarang ini tidak terlalu populer dan banyak ditentang gereja adalah hamba Tuhan boleh tidak bekerja sampingan. Itu tantangan saudara. Sebab rata-rata gereja melarang hamba Tuhan bekerja apapun juga alasannya. Tetapi salah satu rasul atau hamba Tuhan terbesar yang paling sukses itu adalah Rasul Paulus ya saudara. Itu kita harus akuin. Dan dia adalah boleh bilang satu-satunya rasul hamba Tuhan yang bekerja. Dia ahli membuat tenda dan jualan tenda. Kalau sekarang mungkin itu pengusaha real estate, saudara. Ya. Dan tapi motivasinya kita harus tahu. Paulus sepenuhnya bekerja sepenuhnya untuk membiayai pelayanannya. Karena dia punya target misi yang paling tinggi, paling besar dari semua rasul lainnya. Apa misinya dia? Saya tahu, walaupun tidak tulisin di Alkitab. Dia harus membawa Injil kebenaran Yesus Kristus sampai ke Roma. Itu tujuan akhir hidup dia. Dia harus sampai Roma, saudara. Injil harus sampai Roma. Karena apa? Karena saat itu Roma adalah pusat kebudayaan dunia. Kalau sekarang ini Amerika. Ya. Pusatnya dunia. Kalau dulu zaman Paulus pusat dunia, pusat budayaan dunia adalah di Roma. Jadi kalau Injil itu sampai kepada pusat dunia, maka dia boleh mati dengan tenang karena dengan sendirinya dari pusat itulah akan menyebar Injil ke seluruh dunia, ke ujung bumi. Dia mengupayakan mati-matian. Saudara harus bayangkan bahwa saat itu dari Yerusalem pergi ke Roma jauhnya seperti kita dari bumi menuju matahari, saudara. Kira-kira seperti itu. Biayanya sangat besar, kesulitan dan tantangannya luar biasa, dan berkali-kali puluhan tahun dia mencoba ke Roma, gagal, saudara. Dia melakukan jalan misi berkali-kali mau mencapai Roma, gagal. Itu menunjukkan kesulitannya pada waktu itu. Tapi itu semua bisa didukung karena dia punya dana, saudara. Rasul-rasul lainnya yang tidak punya dana hidup dari gaji gereja, barangkali tidak disebutkan di Alkitab, tapi saya pikir begitu. Ya pencapaiannya cuma se-Yerusalem saja, saudara. Tidak bisa kemana-mana, saudara. Rata-rata tinggal di Yerusalem, saudara. Hanya Paulus yang luar biasa penjelajah yang gila-gilaan karena dia punya dana misi sendiri. Gereja kami ICF sangat mendukung hamba Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Bahkan kami mengakui penuh seorang businessman yang sama sekali masih 100% berbisnis, ditahbiskan istilahnya menjadi pendeta dengan titel PDP. PDP kalau di gereja lain umumnya adalah pendeta pembantu atau apa begitu ya. Pendeta pertama. Tapi kalau PDP di IFGF itu adalah pendeta dan pengusaha gitu artinya. Pendeta dan pengusaha. Jadi pengusaha yang ditahbiskan sebagai pendeta diberi titel PDP di IFGF. Artinya mereka sepenuhnya masih berbisnis, tapi dia mempunyai otoritas dan wewenang penuh segala aspek penggembalaan. Segala aspek pastoral dia boleh jalankan. Dia adalah pendeta, tapi dia pengusaha. Karena itu dia tidak digaji
oleh gereja, tapi dia bekerja untuk gereja. Paulus rasanya juga PDP, saudara, boleh diberi titel. Ya, yang lainnya boleh titel pendeta, tapi Paulus satu-satunya PDP karena dia bekerja dengan motivasi untuk membiayai pelayanannya. Saya setuju kalau tidak tahu tergantung Pak David. Kalau khususnya di Kalimantan, rata-rata pendeta yang ada di Kalimantan yang pernah kita kerjasama dengan gereja-gereja di Kalimantan, yaitu GPSK, Gapin, itu rata-rata pendetanya mau tidak mau harus bekerja karena jemaat tidak sanggup membiayai kehidupan pribadi dan keluarganya. Dan kerjaan mereka sederhana rata-rata. Jadi penderes karet, saudara. Nyata di Kalimantan itu bisa dengan mudah orang tidak punya modal banyak, dia bisa mengkontrak, bukan membeli tanah, tapi mengkontrak satu hektar, katakanlah kebun karet. Itu murah, saudara. 1 juta atau 2 juta itu dikontrak 1 tahun, seakan-akan milik dia, lalu dia menderes karetnya, tahu saudara ya, lalu dia jual, itu hak dia penuhnya. Atau yang lebih sederhana lagi, membuat peternakan ayam, peternakan ikan, itu juga modalnya tidak banyak. Dan itu sangat bagus sekali untuk pertama-tama menghidupi pendetanya dan keluarganya, dan kemudian membiayai pelayanan misinya terutama. Ya, kami tidak tahu, itu tergantung dari kebijakan masing-masing gereja. Tapi kami dukung, saudara, yang seperti itu. Supaya jangan tergantung sepenuhnya pada gereja, saudara. Di RGF yang PDP itu kan kira-kira 2/3 dari semua pendeta kita, saudara. Ya, yang pendeta, PDT, dan PDM 1/3, saudara. Lebih banyak PDP-nya, saudara. Menguntungkan kedua belah pihak, saudara ya. Gereja juga juga diuntungkan karena tidak menggaji terlalu banyak, hanya 1/3 yang digaji, 2/3-nya bekerja secara sukarela, secara volunteer, melayani penggembalaan di banyak gereja, dan banyak gereja-gereja besar ada yang di FGF pada umumnya yang dipimpin oleh PDP, karena dia punya dana, saudara. Mengembangkan gereja perlu dana, bahkan dana besar, saudara. Kalau hamba Tuhan gantung dari persembahan, dia repot, tidak bisa mengembangkan apa-apa. Mari kita teruskan. Jadi khotbah bertema teologi kemakmuran adalah seperti angin sorga yang dijadikan alat promosi gereja tertentu untuk menarik jemaat dan dompetnya sebanyak-banyaknya. Itu kenyataannya, saudara. Boleh dibantah. Teologi pikul salib itu sebagai penyeimbangnya, saudara. Saudara boleh sekali-sekali bahkan bertemakan berkat, boleh, tidak salah karena itu memang janji Tuhan. Tapi jangan lupa sebagai penyeimbang juga khotbahkan sama seringnya Anda semua pengikut Yesus harus siap pikul salib. Paulus sepanjang pelayanannya lebih banyak menderitanya, pikul salibnya daripada sukses secara finansialnya. Baca itu 2 Korintus 11 ayat 23-29. Itu pengakuan Paulus, daftar dari bencana dan penderitaan yang dia alami selama pelayanan misinya. Bukan untuk dia pamer, saudara, tapi untuk, saya percaya ini untuk memberi keseimbangan pada kita, bahwa jadi hamba Tuhan khususnya perlu pikul salib. Termasuk semua jemaat, saudara. Jangan mau enaknya saja jadi hamba Tuhan. Jadi pengikut Kristus, ya. Ya, Kita Pak. harus seimbang, termasuk jemaat, saudara. Seringkali banyak jemaat tanya, apa untungnya saya jadi anggota gereja? Ya, saya selalu pertanyaan itu selalu terbalik, saudara. Sebab harusnya mereka tanya apa yang saya bisa berikan sebagai anggota gereja, kepada gereja, kepada Tuhan.
Ya, bukan tanya aku dapat apa sih kalau aku rajin ke gereja. Itu harus dididik seperti itu. Tapi kalau teologi kemakmuran terus dikotbahkan ya otomatis jemaatnya akan seperti itu. Petrus dan Yohanes memilih tidak punya emas dan perak ya pada kisah 3 ayat 6. Emas dan perak tidak ada padaku, saudara. Tapi sekarang kebalik, saudara, banyak hamba Tuhan memamerkan emas dan peraknya. Kalau khotbah saja, tangannya diangkat jarinya 5 terus, saudara. Karena kelima jari tangannya penuh dengan cincin-cincin yang miliaran. Penuh berlian besar-besar di tangannya, saudara. Dengan bangga dipamerkan. Kisah 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Inilah yang menjadi berkat, saudara. Ini bukan cari berkat, hamba Tuhan yang menjadi berkat ya seperti ini. Apa yang Petrus Yohanes punya? Yaitu Yesus Kristus, ya, orang Nazaret itu. Iya, Pak. Maka dia kemudian membuat orang lumpuh itu berjalan. Jadi berkat, layananmu harus menjadi berkat, jangan cari berkat. Jangan kalau dipanggil pelayanan, berapa love gift-nya, berapa persembahan kasihnya. Kalau kurang besar, saudara kecewa dan tidak mau melayani dan sebagainya. Yesus berkata kepada serigala mempunyai liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini teladan Yesus, saudara. Yesus artinya rumah aja nggak punya. Kisah Ananias dan Safira dan Simon penyihir yang cinta uang dan mujizat. Dua-duanya saudara mengalami hal yang tragis sekali. Tahu ya cerita kisahnya Ananias dan Safira yang mempersembahkan penjualan hasil penjualannya, tapi disunat sebagian, mereka mati di kaki para rasul. Elisa di Perjanjian Lama mengutuk Gehazi. Gehazi itu apa, budaknya ya, pembantunya yang mencari kekayaan dari pelayanan. Oke, Elisa pada waktu itu telah melakukan mujizat, lalu Gehazi meminta upah pada orang yang diberikan mujizat dari Elisa. Elisa mengutuk Gehazi. Ikut Yesus yang benar adalah mencari roti hidup, bukan roti sementara, seperti sukses, berkat, tanda mujizat, karena Yesus tidak memerintahkan kita untuk sukses. Yesus menjawab mereka dan berkata, sesungguhnya aku berkata padamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda ajaib, melainkan karena kamu telah makan roti sampai kenyang. Saudara, Yesus mengecam di sini, ya, orang-orang hanya mencari kenyangnya, makan roti, saudara, bukan yang benar. Uang itu tempatnya di kaki, saudara, bukan di atas kepala kita. Ngerti ya simboliknya? Kalau di kaki itu berarti jadi keset kita. Oke? Itu ada di kisah 4:34-35. Oke, saya stop sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan, silakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Nggak ada, silakan ditutup. Terima kasih Pak Yusak. Amin. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Kita berterima kasih bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang sangat berbobot, udah senior ini masih mau mengajar adik-adik ya di Kalimantan ini. Luar biasa loh. Itu betul-betul ya, luar biasa, harus disyukuri saudara semua ya. Seperti yang Kak Esther kemarin tadi malam ya. Tadi malam, ini sekarang pagi ya. Yang mengatakan bahwa waktu Kak Esther belajar menjadi hamba Tuhan itu tidak ada yang mengajar gini, nggak ada. Jadi harus, sulit sekali kalau ada saudara-saudara hamba-hamba Tuhan dari Los Angeles, dari San Francisco, dari Houston, dari Purwokerto, dari mana lagi, dari Hargelis, dari Jakarta, dari mana. Kemarin itu yang doa itu banyak dari
kira-kira ada berapa itu? Ada sekitar 42 orang yang berdoa bersama saudara itu. Itu datang dari mana-mana, ada yang dari Jakarta, dari Batam, dari Singapura, dari mana-mana ya, dari Houston. Itu luar biasa loh, saudara sekalian. Itu saudara harus betul-betul berterima kasih bahwa saudara, jadi kalau saudara mendengarkan khotbah-khotbah seperti begini, betul-betul disimak. Karena waktunya akan datang di mana saudara itu membutuhkan tapi nggak dapat gitu. Jadi sekarang harus betul-betul berterima kasih ya. Kita berterima kasih ya, saya berdoa lah. Tuhan terima kasih pada pagi hari ini karena kami boleh mendapatkan pelajaran lagi. Kami boleh menyimak dan mempunyai belajar akan teologi, belajar mengenal akan sifat-sifat-Mu, apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kami boleh belajar Tuhan sifat-sifat-Mu, Tuhan. Kami boleh belajar apa yang Kau suka, dan kami boleh belajar membenci juga apa yang Kau benci, Tuhan. Dan kami berterima kasih bahwa kami sebagai orang-orang yang berdosa, kami Engkau panggil untuk menjadi hamba-hamba-Mu, Tuhan. Diangkat sebagai imamat rajani, Tuhan, di dalam kerajaan-Mu, Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu kepada saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih atas hari ini. Tuhan memberkati semuanya dan kita mengatakan semua Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Pak. Yesus berkati. Terima God kasih, Pak bless. Yusa. God bless you. Terima kasih, Pak. God bless you, Pak. Bye-bye. Yes.